Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom buat kita semua. Dan saya mengajak setiap kita siapkan hati untuk kita sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang luar biasa kembali dalam program Connected in Jesus. Saya percaya setiap engkau Bapak Ibu Saudara yang dengan sungguh membawa kerinduanmu, kau pasti akan berjumpa dengan Tuhan dengan luar biasa. Tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sangat baik, sangat besar kasih sayang-Mu Tuhan. Kami bawa pujian, kami mau bawa cinta kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Kau sangat mengasihi kami, Kau sangat mencintai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Oh, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya.
Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini keputusan kami Tuhan. Apapun keadaan umat-Mu, apapun kondisinya, kami mau tetap mencintai Tuhan. Karena yang kami pandang adalah kasih-Mu yang besar. Kami adalah bukti kasih Tuhan. Hidup ini adalah bukti kasih yang Tuhan beri. Sembah Dia. Ku cinta Kau, ku kasih Kau Tuhan, melebihi apapun juga di dalam hidupku. Oh, nama syada baralabaya ralabaya. Kau terbaik bagiku. Kau segalanya, tiada yang lainnya. Hanya Kau Tuhanku. Selalu mengutamakan Kau Tuhan, selalu meletakkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Selalu, amin. Menyenangkan-Mu, oh, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ku menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Jadi kerinduan kami Tuhan. Amin. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus.
Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Saya percaya kita semua diberkati. Sepanjang hari ini kita telah melewati dari sejak pagi sampai malam hari ini. Mari sama-sama kita perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat, hari ini hari berkat. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Guys, Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih terus menyaksikan tayangan-tayangan kami melewat live streaming Connected in Jesus setiap Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi dan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, sembuhkan yang sakit. Beri penghiburan kepada yang dalam kondisi sedih. Tegur kami, nasihati kami. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Engkau yang harus makin besar, kami harus makin kecil. Berbicaralah Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya yakin dan percaya semua yang menyaksikan tayangan ini di live streaming di semua akun-akun kami mengalami sukacita yang luar biasa. Sepanjang pagi terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Baik itu kesehatanmu, pekerjaanmu, usahamu, keluargamu. Di tahun 2026 ini ada tahun mujizat, tahun berkat, tahun anugerah. Yang kau akan lewati setiap bulannya dengan penuh kemenangan. Setiap hari harus kuat bersama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita buka ayat utama kita, khotbah malam hari ini. Tema saya yaitu privasi yang mewah. Mengapa tidak semua momen indah perlu diposting? Jadi privasi yang mewah, mengapa tidak semua momen indah perlu diposting? Lukas 2 ayat 19. Lukas 2 ayat 19. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Haleluya, puji Tuhan. Guys, firman Tuhan pada malam hari ini, bayangkan, jika kita jadi Maria baru saja melahirkan bayi yang merupakan anak Allah, Yesus Kristus. Tiba-tiba sekelompok gembala ini datang dan menceritakan pengalaman supranatural mereka yang luar biasa, di mana langit terbelah, malaikat datang bernyanyi dan menunjuk langsung ke arah bayinya di Bethlehem. Jika itu terjadi zaman sekarang, saya pastikan itu adalah materi konten yang luar biasa, dijamin viral. Trending topik nomor 1 pasti. Namun perhatikan respon Maria di ayat 19 ini. Alih-alih mengumumkannya ke seluruh penduduk di Bethlehem waktu itu, Maria memilih untuk menyimpan dan merenungkannya. Menyimpan ini adalah, dalam bahasa Yunani adalah suntereo, yang berarti melindungi dari kehilangan, menjaga tetap utuh, merawat dengan hati-hati. Nah, kata merenungkan ini berarti sumbalo, yang berarti mengumpulkan kepingan-kepingan dalam pikiran dan menyatukannya untuk memahami maknanya secara pribadi. Maria tahu bahwa pengalaman spiritual ini yang baru saja ia lewati terlalu suci, terlalu intim, terlalu berharga untuk dilempar ke ruang publik. Ia mempraktikkan kemewahan privasinya. Ia melindungi momen itu dari opini.
publik. Dengan cara apa? Dengan cara menguncinya rapat-rapat di dalam hatinya. Sampai menjadi utuh dalam dirinya. Nah guys, generasi kita hidup dengan aturan tidak tertulis. Kalau tidak ada fotonya, berarti kejadian itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Jika makanan kita enak, kita posting di story. Jika kita kumpul dengan sahabat, harus dipost. Jika kita sedang saat teduh atau menangis di gereja, harus direkam. Kita telah mengubah memori dan pengalaman hidup kita menjadi komoditas publik. Akibatnya kita lebih sibuk mencari angle foto yang pas, mengatur pencahayaan, memikirkan caption apa yang cocok, yang estetik, yang benar-benar kita bisa menikmati momen itu. Kita hadir secara fisik, tapi pikiran kita melayang, memikirkan berapa likes yang akan kita dapatkan dalam postingan ini. Kita perlu belajar kembali bahwa momen yang paling indah, bermakna, dan intim justru sering kali terjadi ketika kamera dimatikan. Ketika engkau ada di ruang privasimu, bukan di ruang publik. Seperti yang terjadi sekarang ini. Pernahkah guys datang ke sebuah konser musik apapun itu, atau melihat sunset yang sangat indah di pantai, lalu kamu melihat ke sekelilingmu, apa yang kamu lihat? Alih-alih kamu melihat menatap ke panggung atau ke arah matahari, mungkin kamu melihat lautan HP yang menyala. Semua orang sibuk merekam momen itu, baik itu konser maupun sunset. Kita sangat ketakutan kehilangan momen tersebut, sehingga kita merekamnya agar bisa ditonton nanti. Tapi ironisnya, karena kita sibuk merekam itu, lalu layar 6 inci handphone kita justru kehilangan momen itu saat itu juga. Kita kehilangan momen itu saat itu juga, karena kita sibuk merekam. Kita jadi gelisah kalau lupa memfoto makanan yang sudah terlanjur diaduk atau dimakan duluan. Kita mau makanan itu belum disentuh, kita posting dulu, foto dulu. Kita merasa rugi, dandan cantik kalau tidak ada satupun foto yang masuk feed Instagram. Poin utama khotbah saya yaitu privasi adalah kemewahan. Bagaimana caranya kita berhenti jadi budak konten dan mulai menikmati hidup secara utuh? Yang pertama, buktikan kebahagiaanmu pada dirimu sendiri, bukan pada orang lain. Galatia 1 ayat 10, kita baca bersama-sama. Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kenapa kita selalu ingin memposting momen bahagia? Kadang motivasinya murni untuk berbagi. Tapi seringkali diam-diam kita ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Membuktikan pada mantan misalnya, bahwa kita sudah move on dan lebih bahagia sekarang. Membuktikan pada circle pertemananmu bahwa hidup kita juga asik dan tidak membosankan. Seakan-akan kamu bahagia terus. Saat kita memposting sesuatu hanya untuk mencari validasi atau membuat orang lain iri, kita sedang menyerahkan kunci kebahagiaan kita ke tangan netizen. Tiba-tiba yang momen kita rasakan bisa bahagia, yang kita rasakan jadi tadi ikut memudar. Belajarlah pada Maria. Bahagialah untuk diri sendiri dan Tuhan. Jika kita benar-benar sedang tertawa lepas bersama sahabat kita tidak butuh 1000 orang likes di internet untuk mengesahkan kebahagiaan itu. Tidak perlu pengakuan orang. Amin. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang kedua, keintiman membutuhkan pintu yang tertutup. Keintiman membutuhkan pintu yang tertutup. Mari kita buka Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya.
Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan bahwa tingkat kedalaman hubungan yang paling intim, yaitu berdoa, harus dilakukan di balik pintu yang tertutup. Kalau dilakukan di perapatan jalan agar dilihat orang seperti orang Farisi ahli Taurat, momen itu kehilangan kesuciannya dan berubah menjadi ajang pamer. Prinsip ini berlaku untuk hubungan antar manusia juga. Percakapan deep talk dengan sahabat di rumah, momen kejutan ulang tahun yang sederhana dari orang tua, air mata, harus kita disembuhkan. Hal-hal ini adalah apa? Harta karun. Mari, malam hari ini, lindungi hal-hal yang suci dalam hidupmu dengan apa? Dengan cara menyimpannya hanya untuk orang-orang yang benar-benar ada di ruangan itu. Jangan semua serba posting ke media sosial untuk membuktikan siapa dirimu, siapa keluargamu, siapa teman-temanmu, siapa koneksimu, dengan siapa engkau berteman, dengan pejabat siapa engkau berteman. Seperti itu dunia sekarang. Memposting bahwa saya kenal dengan pejabat A, B, C, saya dekat dengan orang A, B, C, saya dekat dengan ini, itu, macam-macam. Butuh pengakuan. Kita hanya butuh satu pengakuan, bahwa kita adalah murid Yesus. Kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bukan berharga di mata manusia, berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang yang dikasihinya. Kita adalah murid-muridnya yang berkenan di hatinya. Kita adalah biji mata Tuhan. Jadi jangan pernah engkau mencari pengakuan dari manusia. Amin. Poin yang ketiga, hadir 100% mengubah segalanya. Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Pikiran manusia tidak dirancang untuk multitasking secara emosional. Kita tidak bisa secara bersamaan meresapi hangatnya pelukan seorang dan memikirkan filter apa yang paling bagus untuk foto pelukan saat itu. Saat otak kita memikirkan kamera, koneksi batin kita terputus. Tuhan menyuruh kita untuk apa? Untuk diam, be still. Matikan notifikasimu, taruh HP-mu dalam tas. Jangan engkau sebelum tidur melihat-lihat HP, akhirnya tidur kemalaman. Bangun tidur langsung lihat HP juga. Mari, sebelum tidur, datang pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Mengucap syukur atas penyertaanmu sepanjang hari ini. Dan pagi bangun, mohon perlindungan Tuhan sepanjang hari akan kita lewati. Biar Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari itu untuk kita berhasil dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam apapun itu. Tuhan menyertai, Tuhan setia. Amin. Gunakan matamu sendiri untuk melihat warnanya. Gunakan telingamu untuk mendengar tawanya. Gunakan hatimu untuk apa? Untuk merasa dekat dengannya. Ingatan yang direkam oleh hati hangat dan tahan lama dibandingkan pixel digital dalam cloudmu yang mungkin tidak akan pernah kita tonton ulang. Mari kita harus lebih intim dengan Tuhan. Diamlah dan ketahuilah. Dalam Mazmur 46 ayat 11 ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi berharap, berserah pada Tuhan. Kau harus saat teduh dengan Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang kehidupanmu, saat teduh. Hening sejenak. Doa itu ada 4 macam. Ada 4 macam doa yang saya tahu. Pertama, engkau bicara, Yesus mendengar. Kedua, Yesus bicara, engkau mendengar. Ketika tidak ada yang bicara, hanya mendengar. Yang keempat,
Tidak ada yang bicara, tidak ada yang mendengar. Itu tandanya apa? Tandanya kita semakin intim dengan Tuhan Yesus. Karena kita sudah tahu apa maunya Yesus. Yesus sudah tahu apa maunya kita. Jangan cuma sampai doa pertama aja. Kita bicara, Tuhan mendengar. Terus kita bicara tanpa kita jeda untuk kita dengar suara Tuhan. Jangan sampai hanya seperti poin 2. Hanya kita bicara, Tuhan dengar. Tuhan bicara, kita dengar. Tapi keintiman tidak ada. Malam hari ini saya percaya kita akan semakin intim dengan Tuhan. Dan kita mulai menikmati kehidupan ini hanya dekat dengan Tuhan. Aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan dekat dengan koneksimu dengan dunia ini yang buat engkau gelisah sepanjang hari. Tapi percayalah, makin engkau memiliki satedu, keintiman dengan Yesus, apa yang kita minta, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, memposting sesuatu di media sosial saat ini tidak salah. Kau lagi berlibur, makan dengan teman-temanmu, tidak salah. Media sosial adalah alat yang hebat jika digunakan dengan benar. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa hidup kita ini tidak bermakna hanya karena tidak ada yang memberikan likes atau hati di layar kaca Anda. Jadilah seperti Maria, belajar menikmati kemewahan dari sebuah rahasia. Belajar menikmati momen di mana hanya kita, orang terdekat kita, keluarga kita, orang tua kita, suami istri kita, dan Tuhan yang tahu betapa indahnya detik-detik tersebut. Ingatlah selalu pesan ini. Jangan biarkan kebutuhan akan likes mencuri kebahagiaanmu yang asli. Momen terbaik dalam hidupmu seringkali adalah momen yang hanya tersimpan di ingatan, bukan di galeri HP-mu. Mulai hari ini, mulai malam hari ini, marilah kita coba untuk merekam momen indah, rasakan kebahagiaannya. Dan biarkan HP kita tetap dalam saku kita. Mari kita melihat betapa berbedanya rasanya hidup ini. Jika kita meninggalkan dunia ini. Dengan cara apa? Dengan menyingkirkan HP kita, medsosmu. Tidak perlu engkau umbar kebahagiaanmu dengan siapa engkau berfoto, lagi makan apa engkau dan keluarga. Itu banyak orang akan membanding-bandingkan, menjadi iri hati. Hidup sekarang ini ada istilah SMS. Orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan sampai postingan-postinganmu membuat orang makin iri, merasa engkau sombong, merasa engkau pamer. Marilah, kita tidak bisa menutup omongan orang terhadap kita, tapi kita bisa menutupnya omongan orang itu dengan cara apa? Dan kita tidak memposting, menjaga kerahasiaan seperti Maria. Menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Berbeda rasanya hidup ini jika kita tidak semua hal kita harus posting. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberi kita kekuatan, kita makin bersandar terus pada Tuhan. Setiap momen yang indah yang terjadi dalam kehidupan kita cukup menyimpan di ruang hati kita bersama keluarga terdekat kita. Jangan semua apa-apa kita umbar di media sosial untuk menunjukkan siapa saya, siapa aku. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang bersyukur untuk setiap momen yang indah yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami sepanjang kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami sering merusak kesucian momen itu dengan kesemacan untuk merekam atau memamerkan kepada dunia. Kami sering kehilangan kedamaian saat ini. Karena kami terlalu memikirkan, sibuk memikirkan penilaian orang lain di dunia maya. Tolong kami untuk belajar mempraktekkan kehadiran penuh. Mampukan kami untuk menaruh handphone kami dan mulai benar-benar menatap orang-orang yang kami kasihi. Ajar kami melindungi keintiman hubungan kami denganmu. Dan dengan sama di balik pintu yang tertutup. Beri kami hikmat untuk membedakan mana yang pantas untuk dibagikan di media sosial dan mana yang cukup untuk disimpan dalam hati dan direnungkan dalam keluarga terdekat kita.
Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu. Malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit, apapun nama penyakitmu. Malam hari ini Yesus adalah dokter di atas segala dokter, nama di atas segala nama. Yang malam hari ini Dia telah melihat engkau dan Dia telah berbelas kasihan untuk menyembuhkan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit. Malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter, menyembuhkan seketika ini juga segala penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya sembuh sempurna. Imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu yang menyelamatkan engkau. Yesus bertanya pada engkau, percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan pada Yesus, aku percaya Tuhan. Maukah engkau sembuh? Katakan pada Yesus, mau Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, semua permasalahan kehidupanmu Tuhan pulihkan. Pekerjaanmu Tuhan berkati, usaha-usahamu Tuhan berkati berlimpah-limpah, rumah tanggamu Tuhan pulihkan, makin berbahagia bersama keluarga, anak-anakmu, orang tuamu, pasangan suami istri makin sayang menyayangi, anak-anak makin taat, makin menyayangi orang tuamu, orang tua makin menyayangi anak-anaknya. Semua yang kau lakukan, Tuhan Yesus akan buat berhasil dan beruntung sepanjang kehidupanmu dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu. Tuhan akan berkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa besok malam. Connected in Jesus. Shalom. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita semakin dahsyat, semakin dikuatkan hanya di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama mengucap syukur, hampiri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan cukup bagi kami. Yesus cukup bagi kami. Terima kasih Yesus. Dahsyat Tuhan kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin, amin.